Ya, halo teman-teman. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kabar terbaru dari Persik Kediri yang menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan dari India. Oke, kita awali saja. Jadi pada hari Sabtu kemarin, sebelum laga melawan Persija, Persik melalui akun ofisialnya mengumumkan bahwa mereka telah bekerjasama dengan Scar Sport Investment. Jadi ini bisa dibilang Persik mendapatkan sponsor baru. Namun yang berbeda adalah jika kita selama ini tahu sponsor atau biaya dari sponsor itu digunakan untuk biaya operasional tim dalam menjalani kompetisi. Namun kali ini antara Persik dengan Sky Sport ini kerjasamanya itu lebih ke arah pengembangan olahraga di Kediri khususnya. Oke, kita bahas pelan-pelan apa itu Sky Sport dan kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk apa. Oke, yang pertama adalah Scar Sport ini adalah perusahaan milik orang India yang berfokus pada bisnis yang berhubungan dengan olahraga. Dan perusahaan ini, Scar Sport ini berdiri pada tahun 2023, tepatnya bulan Februari. Jadi sekarang mungkin umurnya masih satu tahun lebih sedikit. Didirikan oleh Rohit Ramesh dan Sudhir Menon. Keduanya adalah seorang direktur dan berbasis di Bangalore, India. Oke, jadi perusahaan ini berfokus pada investasi pada tim olahraga, liga, serta properti sambil berupaya mengembangkan ekosistem olahraga internasional dari akar rumput hingga atas. Jadi selain kerjasama dengan tim olahraga, uh, tim ini juga investasi mungkin di liga-liga yang ada di luar negeri atau di India, dan juga mungkin properti infrastruktur yang berhubungan dengan olahraga seperti itu. Olahraga internasional dari akar rumput hingga atas. Jadi dia tidak hanya bekerjasama untuk tim yang sudah jadi saja, tapi juga dari akar rumput, ya, dari dasar mungkin pengembangan pemain muda seperti itu. Kerjasama pemain muda antara India atau Indonesia, pemain dari India dibawa ke Indonesia atau dari Indonesia dibawa ke India, jadi seperti itu. Ya, sebelum dengan Persik, Scarport ini sudah terlebih dahulu kerjasama dengan tim Liga Kamboja, yakni Angkor Tiger FC. Mereka membeli saham tim itu, saham minoritas, jadi sebagian kecil dari saham itu, dan kerjasamanya adalah lebih ke bidang pengembangan, pengembangan seperti pembangunan stadion di Simrap atau di mana kalau saya tidak salah pernah membaca. Lalu mereka juga kerjasama soal pemain muda India. Jadi pemain muda India yang berbakat akan dibawa ke tim ini, di tim Angkor Tiger ini. Lalu selain itu mereka sebelum dengan Angkor ini mereka juga sudah pernah mengakuisisi Sportcast India. Ya, ini adalah platform streaming di India. Kalau di Indonesia ya mungkin seperti video.com atau mungkin seperti itu. Oke, dan Persik ini mungkin adalah kerjasama kedua dengan tim ASEAN selain dengan tim dari Liga Kamboja tadi. Oke, lalu kerjasama dengan Persik ini diwujudkan dalam bentuk apa? Oke, yang ini saya membaca dari Radar Kediri, yaitu pernyataan dari Mas Dito, Bupati Kediri. Dia memberitahu bahwa kerjasama dengan Scarsport ini tidak hanya dengan Persik, namun juga dengan Pemkap. Ya, jadi ada tiga pihak, ya, Persik, Pemkap, lalu Scarsport ini. Tujuan dari Pemkap bekerjasama dengan ini adalah digunakan untuk memajukan sektor olahraga khususnya di daerah khususnya sepak bola di Kediri Raya. Lalu juga rencana dari Pemkap dan perusahaan ini akan melakukan kerjasama dalam bentuk public-private partnership. Kerjasama tersebut akan difokuskan untuk Stadion Gelora Dahajayati. Ya, mungkin akan ada pembangunan infrastruktur baru di wilayah pembangunan dari Stadion Gelora Dahajayati, mungkin bisa jadi training ground ataupun tempat olahraga yang lainnya yang digunakan untuk mendukung untuk pengembangan sepak bola di Kediri. Oke, lalu ini kata kapten dari Persik sekaligus pemilik saham mayoritas Persik, Arthur Irawan. Akan ada 4 hal yang diungkapkan Arthur untuk kerjasama dengan Scarsport ini. Yang pertama adalah pengembangan aset digital Persik. Jadi mungkin ke depan akan ada koin-koin Persik, koin kripto Persik, koin kripto macan putih atau seperti itu atau yang lainnya yang berhubungan dengan aset digital. Lalu yang kedua adalah kerjasama komersial
dan pembangunan infrastruktur olahraga. Ya, mungkin seperti yang saya katakan sebelumnya, soal mungkin akan segera dibangun training ground untuk Persik Kediri, atau mungkin lapangan baru untuk menunjang pengembangan pemain-pemain muda Kediri. Lalu yang ketiga, pengembangan nilai olahraga Persik. Ya, ini yang saya belum tahu konkretnya seperti apa, pengembangan nilai olahraga Persik. Lalu yang terakhir adalah pengembangan pemain usia muda Persik. Ya, kalau yang ini saya baca pemain muda berbakat Kediri ya dibina, lalu mungkin yang berbakat akan dikirim ke India atau kemana, ke liga-liga luar seperti itu. Oke, jadi nantinya Persik akan lebih kerjasama ini lebih mengarah ke sektor bisnis kalau menurut Arthur ya, ke selain teknis olahraga dan juga mengarah ke bisnis. Jadi jika kita tahu tim-tim yang ada di luar negeri, klub-klub luar negeri itu kan sekarang kan lebih sudah mengarah ke bisnis, klub menjadi bisnis. Sepak bola iya, tapi mereka juga punya bisnis yang lainnya, seperti Manchester United mungkin ada restoran di sekitaran stadion, lalu ada merch yang semua tim di luar negeri punya, seperti itu. Jadi pemasukan tim tidak hanya bergantung dari sponsor seperti Gudang Garam atau yang lainnya, namun juga bisa pemasukan mereka berasal dari bisnisnya, dari merch, dari aset digital, seperti itu. Ya, jadi jika ini semuanya berjalan dengan baik, mungkin Persik Kediri ke depan akan lebih profesional lagi, dan pemasukan tim mungkin tidak hanya bergantung kepada sponsor yang kita tahu beberapa tahun terakhir atau beberapa tahun yang lalu sebelum Arthur datang ke Kediri. Persik setiap awal tahun selalu bingung dengan sponsor, kesulitan mendapatkan sponsor, sehingga akhirnya berpengaruh ke operasional tim dan juga soal anggaran belanja pemain, hingga pemain yang didapatkan tidak maksimal. Dan kali ini Persik di tangan Arthur di bawah Presiden Gading Marten mencoba sekarang lebih melebarkan sayap lagi, tidak hanya sebagai tim olahraga, namun juga mulai membangun aset bisnis dengan nama Persik Kediri seperti itu. Jadi kedepannya Persik akan lebih profesional dan pemasukan Persik akan lebih banyak lagi, lebih luas lagi seperti itu. Oke, lalu ini kemitraan antara Persik Kediri dan Sky Sport merupakan bagian dari upaya klub dalam menciptakan ekosistem baru bagi pengembangan sepak bola Indonesia dan Kediri khususnya. Ya, jadi seperti itu, lebih ke pengembangan agar lebih profesional, betullah istilah mudahnya agar kita tidak bingung. Oke teman-teman, jadi seperti ini penjelasan dari kerjasama Persik dengan Sky Sport. Kita doakan saja yang terbaik untuk Persik Kediri. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih profesional lagi. Jika di beberapa tahun belakangan kita sering mengalami kesulitan finansial, meskipun tidak sempat, maksudnya meskipun belum sampai menunda gaji pemain seperti itu, tapi ya ke depan Persik bisa lebih profesional lagi, pemasukan tim lebih banyak lagi, sehingga ke depan Persik bisa lebih bersaing lagi di kancah sepak bola nasional. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.